Halo semuanya, di sini kelompok kami akan membahas materi tentang sistem penulisan bilangan. Ada sistem penulisan bilangan bangsa Mesir, bangsa Babilonia, dan bangsa Yunani. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk disimak videonya. Sistem penulisan bilangan bangsa Mesir. Tulisan matematika Mesir yang paling panjang adalah lembaran rim. Selain memberikan rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian, pembagian, dan pengerjaan pecahan, lembaran itu juga menjadi bukti bagi pengetahuan matematika lainnya, termasuk bilangan komposit dan prima, rata-rata aritmetika, geometri, dan harmonik, dan pemahaman sederhana saringan Eratosthenes dan teori bilangan sempurna. Lembaran itu juga berisi cara menyelesaikan persamaan linear order 1, juga barisan aritmetika dan geometri. Sistem bilangan bangsa Mesir kuno ada dua, yakni hieroglif dan hieratik. Hieroglif adalah gambar kecil yang mewakili kata-kata tetapi tanpa pengembangan lebih lanjut. Sistem tulisan ini tidak bisa mewakili banyak kata. Sistem bilangan ini menggunakan basis 10 yang telah digunakan sejak 3000 sebelum Masehi. Dengan ini berarti bahwa mereka memiliki simbol terpisah untuk satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan jutaan. Sebagaimana sistem bilangan Babilonia yang masih belum mengenal angka 0, sistem bilangan Mesir kuno juga masih memiliki kekurangan, yaitu masalah penempatan dalam penulisan. Masing-masing simbol dapat ditulis secara berulang sesuai yang diinginkan, asalkan tidak lebih dari 9 kali pengulangan. Selain itu, dalam penulisan bilangan juga ditulis dengan leluasa, dapat dimulai dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, maupun bawah ke atas. Untuk angka 1 diwujudkan dalam bentuk tongkat sebanyak 1, untuk angka 2 diwujudkan dalam bentuk tongkat sebanyak 2, dan sampai angka 9 diwujudkan dalam bentuk tongkat sebanyak 9. Untuk angka 10 diwujudkan dengan bentuk setengah lingkaran, untuk angka 100 diwujudkan dengan bentuk spiral, untuk angka 1000 diwujudkan dengan bentuk bunga teratai, untuk angka 10.000 diwujudkan dengan bentuk jari telunjuk. Cara penulisan angka. Misalkan ada 2 spiral, 7 setengah lingkaran, dan 6 tongkat tegak. Maka dibaca menjadi 276. Untuk membuat bilangan 276, ada 15 simbol yang diperlukan, 2 simbol ratusan, 7 simbol puluhan, dan 6 simbol satuan. Contoh tulisan bilangan 276 dalam hieroglif terlihat pada batu ukiran dari Karnak, berasal dari sekitar 1500 sebelum Masehi, dan sekarang berada dipamerkan di Louvre, Paris. Penulisan pecahan. Pecahan untuk orang Mesir kuno terbatas pada pecahan tunggal, dengan pengecualian dari yang sering kali digunakan 2/3 dan kurang sering digunakan 3/4. Sebuah pecahan tunggal adalah bentuk 1/n di mana n adalah bilangan bulat, dan ini diwakili dalam angka hieroglif. Berikut adalah beberapa contoh. Ada 1/3, 1/5, dan 1/249. Ketika bilangan yang mengandung terlalu banyak simbol, bagian ditempatkan di atas bilangan bulat, seperti dalam 1/249, maka simbol bagian ditempatkan di atas bagian pertama bilangan. Simbol diletakkan di atas bagian pertama karena bilangan ini dibaca dari kanan ke kiri, sedangkan pecahan 2/3 dituliskan sebagai berikut. Pecahan 2/3 adalah pecahan selain 1/n yang sering digunakan bangsa Mesir kuno. Penulisan angka desimal.
Dalam menuliskan bilangan, susunan desimal terbesar ditulis lebih dahulu. Bilangan ditulis dari kanan ke kiri. Berikut contoh penulisan angka 46,206. Terdapat 4 jari telunjuk, 6 bunga teratai, 2 spiral, dan 6 tongkat tegak. Sistem bilangan lain yang digunakan orang Mesir setelah penemuan tulisan di papirus terdiri dari angka hieratik. Sistem bilangan ini dapat dibentuk dari beberapa simbol. Angka 9999 hanya memiliki 4 simbol hieratik. Sebagai pengganti 36 simbol hieroglif seperti hieroglif. Simbol hieratik berubah dari waktu ke waktu, tetapi mereka mengalami perubahan lagi dengan 6 periode yang berbeda. Berikut merupakan simbol-simbol hieratik. Terdapat contoh penulisan 2765 dalam angka hieratik. Sistem penulisan bilangan bangsa Babilonia. Sistem bilangan posisional didasarkan pada nilai tempat, di mana nilai sebuah simbol bergantung pada posisi yang diduduki. Sistem bilangan Babilonia bukanlah desimal, tetapi seksagesimal, yaitu sistem bilangan dengan dasar 60. Kemajuan besar dalam matematika ini terjadi karena 2 alasan. Pertama, angka 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30, yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Selain itu, bangsa Babilonia memiliki sistem bilangan real di mana digit yang ditulis sebelah kiri memiliki nilai yang lebih besar. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku, cuneiform, karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang, prisma segitiga, dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah, sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Sistem penulisan bilangan bangsa Yunani. Sistem numerasi Yunani alfabetik. Pada sekitar 450 SM, orang-orang Yunani kuno di Ionia menggunakan sistem bilangan dengan lambang. Mereka melambangkan bilangan-bilangan dengan 24 huruf dalam abjad Yunani, biasa ditambahkan 3 huruf Indonesia yang sudah tidak digunakan lagi, yaitu Pi, Gamma, Kappa, dan Sampi. Sistem numerasi Yunani. Sistem angka Yunani kuno yang dikenal sebagai angka atik atau herodianik sepenuhnya dikembangkan sekitar 450 SM dan dalam penggunaan rutin mungkin sebagai awal abad ke-7 SM. Bangsa Yunani mengenal huruf dan angka pada tahun 600 SM yang ditandai dengan tulisan-tulisan bangsa Yunani pada kulit kayu atau logam, sehingga bentuk tulisannya pun terlihat kaku dan kuat. Sistem Yunani kuno Atik menggunakan sifat aditif. Contohnya, 2897 sama dengan 2000 ditambah 500 ditambah 300 ditambah 50 ditambah 20 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 1000 ditambah 500 ditambah 3 dikali 100 ditambah 50 ditambah 2 kali 10 ditambah 5 ditambah 4 dikali 1.